Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Maulidinata, NIM L1A1181023. Saya dari Fakultas Pertanian, Program Studi Kehutanan Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem silvikultur di negara lain, tentu saja dengan mata kuliah silvikultur hutan alam. Sistem silvikultur di negara lain, terutama di daerah tropis, terbagi atas dua, yaitu Polycyclic Management System atau PMS, dan yang kedua Monocyclic Management System atau MMS. Nah, pada dua sistem silvikultur tersebut, Polycyclic lah yang saat ini sering digunakan karena ada dua, yaitu lebih fleksibel dan lebih mudah diterapkan dengan memperhatikan perlakuan silvikultur dari spesies, dan yang kedua yaitu pertimbangan ekonomis. Nah, dalam hal tersebut terdapat problem-problem yang dihadapi dalam penerapan Polycyclic Management System, yaitu adalah inferior genetic condition atau tidak hanya hubungan antara diameter dengan unsur dalam beradaptasi terhadap peningkatan ruang tumbuh dan intensitas cahaya. Yang kedua adalah the poor performance of residual trait, yaitu karena ketidakmampuan beradaptasi dengan peningkatan ruang tumbuh dan intensitas cahaya. Yang ketiga adalah penyebaran diameter pohon dari spesies ekonomis yang tidak merata. Nah, yang keempat, eksploitasi dan penyeradan yang intensif, yaitu menimbulkan kerusakan lahan dan tumbuhan lain serta regenerasi. Dan ada beberapa polycyclic system di daerah tropis, yaitu Philippine Selective Lodging System, yang kedua Indonesian Selective Lodging System, dan selanjutnya adalah Queensland Selective Lodging System dan Celos System of Suriname. Dan selanjutnya adalah the basic ideal dari semua sistem, yaitu cukup tersedianya tegakan setelah eksploitasi dengan menebang pohon-pohon yang bernilai ekonomis dan sustainable to harvest in future. Nah, Philippine Selective Lodging System ini ada beberapa, yaitu yang pertama adalah karena variasi iklim dari setiap wilayah, maka Celsius menyesuaikan dari 30, 35 sampai 40 tahun. Selanjutnya, penandaan batas areal yang akan dieksploitasi atau perencanaan untuk memudahkan pelaksanaan eksploitasi dengan pengontrolan, atau pada penandaan batas ini juga merupakan unit referensi untuk data tentang hasil dan tegakan tinggal. Yang C yaitu pembuatan sampling area untuk memperhitungkan jumlah tegakan tinggal dengan 5% sampling survey. Minimum diameter pohon yang ditinggal adalah 70% dengan kelas diameter 20 sampai 60 cm dan 40% kelas diameter 70 cm. Nah, dalam metode ini tegakan tinggal dengan menyeleksi dari 70 jenis Dipterosarpaceae yang ada dan penandaan residu atau tegakan tinggal. Nah, tegakan tinggal ini harus ditandai dalam distribusi yang merata di areal kerja. Selanjutnya adalah eksploitasi dilakukan pada semua tegakan kelas 80 cm dBH atau 75 cm dan 60% dari tegakan kelas 70 cm dBH atau 65 sampai 75 cm, dan harus di bawah pengawasan Dinas Kehutanan. Dan selanjutnya adalah inventarisasi dari semua tegakan tinggal yang bernilai ekonomis. Dan tujuan dari inventarisasi ini adalah untuk mendapatkan data tegakan tinggal, tumbuh dan kenaikan dari hasil penebangan. Dan dalam inventarisasi ini tidak diperbolehkan menggantikan tegakan rusak yang telah ditandai dengan tegakan yang bagus. Dan selanjutnya adalah TSI atau Timber Stand Improvement yang dimulai dari 6 sampai 10 tahun setelah eksploitasi. Berikutnya merupakan masalah-masalah dalam implementasi. Yang pertama adalah
setelah eksploitasi dari hutan Dipterocarp Filipina yang sangat kaya menurut data inventarisasi, rata-rata sekitar 20 pohon per hektar yang dipertahankan, tetapi untuk tegakan tinggal. Yang pertama adalah 70% DBH kelas 20 sampai 60 cm, yaitu dengan 49 pohon per hektar. Yang kedua, 40% DBH kelas 70 cm dengan 5 pohon per hektar. Nah, namun masih banyak tegakan yang ditebang di mana kurang dari 10 pohon yang selamat dari kegiatan penebangan. Titik dan angka ini terlalu kecil untuk memastikan pemotongan ekonomis pada siklus berikutnya. Yang selanjutnya, adapun 5% dari sampel sebelum eksploitasi biasanya tidak mewakili pengaturan dan dalam praktiknya hanya dilakukan setengah dan bahkan tidak dilakukan sama sekali. Selanjutnya adalah sebaran yang tidak merata dari tegakan tinggal. Dan yang terakhir adalah pertumbuhan pohon paling tidak memuaskan karena tidak jelas pertumbuhannya dan perkembangannya dari tegakan tinggal. Selanjutnya yang kedua adalah North Queensland Selective Lodging System. Nah, pada hutan hujan di Queensland Utara, sistem ini tidak diterapkan dengan tata kerja. Adapun tata kerjanya adalah S1 dilakukan. Yang pertama adalah pembersihan tanaman merambat dan semak khusus. Yang kedua, penandaan pohon yang dapat dipanen minimal 58 cm DBH. Selanjutnya, pohon yang memiliki benih yang cukup banyak harus ditinggalkan. Dan pohon dengan kualitas buruk dengan diameter di bawah standar kegiatan pemanenan tetap dilakukan. Dan yaitu eksploitasi. Dan selanjutnya adalah penebangan untuk pohon yang kualitasnya buruk dan mewakili kualitas ekonomi serta membebaskan tanaman potensial untuk siklus berikutnya. Yang berikutnya adalah perlu dilakukan kegiatan pengayaan. Untuk siklus tebangnya dilakukan selama 15 sampai 20 tahun dengan minimal diameter yaitu 58 cm. Nah, selain regenerasi alami, penanaman pengayaan bisa menjadi bagian dari sistem. Dan berikutnya, untuk minimal diameter atau lebih merupakan pedoman dari suatu keharusan. Nah, pohon yang akan ditebang dapat dari kelas diameter maupun dari sudut pandang silvikultur, yaitu namun kecil kemungkinan karena penandaan pohon untuk penebangannya dilakukan oleh Dinas Kehutanan. Selanjutnya adalah Celos System of Suriname. Nah, dalam sistem ini ekologi merupakan aspek yang paling penting karena sistem ini dikembangkan oleh Pusat Penelitian Suriname atau CELOS dan sebagian sudah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Suriname. Nah, sistem silvikultur ini adalah yang pertama adalah kerapatan dan riap rendah untuk pohon yang ekonomis. Yang kedua, jarak transportasi yang jauh serta infrastrukturnya yang buruk. Adapun persyaratan dalam sistem manajemen ini yaitu yang pertama adalah perlakuan silvikultur harus sedikit mungkin untuk menjaga ekologi dan menjaga keanekaragaman spesies yang tinggal dan melestarikan struktur yang tidak merata. Yang kedua adalah produksi non-kayu harus dipertahankan, di mana siklus pemanenan pada sistem ini adalah 20 tahun dan tidak ada diameter minimum. Untuk ditebang atau stop pertumbuhan, tegakan harus sebesar 40 meter per hektar. Untuk pengorganisasiannya, perencanaan pengendalian, areal tersebut dibagi menjadi blok-blok berukuran 400 dikali 200 meter. Selanjutnya adalah sistem monosiklik. Yang pertama adalah melayani Regeneration Improvement System atau MRIS. Dalam tahap kegiatannya adalah yaitu penebangan tiang di bawah 30 cm di DBH. Nah, untuk tiang tidak tergantung pada aktivitas
selanjutnya, tetapi bergantung pada permintaan, yaitu kegiatan penguasaan sangat penting agar tidak ada pohon yang ekonomisnya ditebang. Dan tujuan dari kegiatan ini ialah untuk pembuatan tajuk bawah untuk perbaikan meregenerasi alami dari spesies yang harus ditinggalkan. Yang kedua adalah kegiatan penebangan tegakan hutan. Selanjutnya dilakukan untuk pembukaan tajuk. Selanjutnya adalah dilakukan untuk pembuatan tajuk buatan untuk mendorong meregenerasi yang ada serta membuka distribusi secara teratur karena kondisi cahaya yang optimal. Dan selanjutnya adalah perbaikan tegakan kayu. Nah, dilakukan 3 sampai 4 tahun setelah penebangan terakhir akan dilakukan pembersihan tumbuhan perambat. Dalam kondisi dan suksesnya implementasi dari sistem ini adalah yang pertama, pasar dari tiang dan spesies yang tidak memiliki nilai ekonomis. Yang kedua, regenerasi alami harus dikembangkan setelah penebangan. Yang terakhir, harus ada infrastruktur yang baik dan penguasaan dalam kegiatannya. Nah, dalam keistimewaan dari sistem ini, di mana semua tegakan komersil dipanen dalam satu kali, atau namun eksploitasinya hanya diperbolehkan jika sampling regenerasi linear telah membuktikan bahwa ada regenerasi yang cukup dalam penebangan berikutnya. Nah, adapun tata kelola dari Malayan Uniform System ini adalah yang pertama, survei pengambilan sampel diagnostik untuk menilai keberadaan regenerasi alami. Yang kedua, melakukan inventarisasi hasil pemanenan. Yang ketiga, penebangan semua pohon yang bisa dipanen dalam satu kali dalam siklus tebangan. Selanjutnya, semua pohon yang tidak diinginkan akan ditebang habis. Dan yang terakhir, TSI selama 6 tahun setelah eksploitasi. Berikutnya adalah Tropical Shelterwood System in West Africa. Nah, di Afrika Barat, eksploitasi hutan hujan tropis pada awalnya sangat selektif. Hanya beberapa pohon yang memiliki nilai ekonomis yang ditebang tanpa memperhatikan tegakan tinggal. Regenerasi alaminya spesial dan hasil dari hutan yang berkelanjutan. Nah, yang pertama adalah industri kayu di masa itu hanya memanfaatkan dan mengekspor kayu Heliaceae seperti Haya dan Entanfopragna atau SPP. Dan yang kedua, perbedaan sistem ini dengan Malayan Regeneration Improvement System adalah saat pembukaan lahan yang dimulai sebelum kegiatan eksploitasi, dan ini merupakan adaptasi terhadap kebutuhan cahaya yang lebih tinggi dari Heliaceae. Dan selanjutnya adalah Hawkesbury Shelterwood System atau HSSS of Trinidad. Nah, sistem ini dirancang terutama untuk para generasi alami spesies pionir dengan kayu ringan yang peminatan pasarnya tinggi. Yang kedua, sistem silvikultur ini selalu mempertahankan tegakan hutan karena jenis dari tanah yang berpasir sehingga membutuhkan tutupan pohon untuk mengurangi pengikisan tanah. Selanjutnya, sebaran dari jenis-jenis pohon merupakan jenis yang diminati oleh kelelawar dan burung. Dan terakhir, karena tingginya peminatan kayu, arang membuat penebangan kayu yang tidak diinginkan dilakukan walaupun biayanya cukup mahal. Nah, berikutnya adalah regenerasi alami akan terdiri dari dua kelompok yang berbeda. Yang pertama adalah tumbuh cepat. Nah, yaitu spesies yang membutuhkan cahaya yang cukup dengan kayu ringan seperti kayu Didysopanak dan Terminalia. Nah, yang kedua adalah toleran, yaitu spesies yang tidak terlalu banyak membutuhkan cahaya dan membutuhkan naungan primer dan termasuk ke dalam kayu yang keras. Nah, hutan dikelola dengan sistem rotasi ganda, di mana spesies pionir yang tumbuh cepat akan memiliki
tajuk yang lebih tinggi. Nah, untuk rotasi yang ditetapkan yaitu selama 30 tahun. Nah, kondisi khusus di mana fungsi sistem ini adalah yang pertama ada pasar untuk kayu ringan dari spesies sekunder, yaitu terutama kayu korek api, dan ada pasar untuk kayu arang. Yang kedua adalah regenerasi alami spesies ekonomis berlangsung secara merata di wilayah yang luas, yaitu tanah yang tidak berpasir dan tidak merusak tanaman gulma. Selanjutnya adalah penyebaran burung dan kelelawar sangat efektif di Trinidad. Nah, demikian materi tentang sistem silvikultur hutan di negara lain yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.